Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Love to sing your name, Lord. Love to sing who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the ghost of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven.
Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Wilma Watimena dalam acara Mesbah Keluarga yang dipancarkan langsung dari House of Mitra Destiny Atambua yang disiarkan langsung oleh Radio Misi Kalvari 106.5 FM dan akun Facebook Wilma Mekasila dan akun Facebook David Agustinus. Kita ada pada malam hari ini bangun seluruh mesbah keluarga kita di dalam kerinduan yang sungguh untuk mengalami pencurahan roh. Hari-hari pencurahan Roh Kudus sedang ada di bumi ini. Bukan cuma satu hari kemarin, tapi biar selama 7 bulan bahkan tahun bulan-bulan ke depan kita akan mengalami hari-hari pencurahan rohnya di atas hidup kita. Katakan amin. Datang dengan kerinduan yang haus, yang lapar akan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami seisi rumah kami merindukan Tuhan. Angkat suara dan sembah Dia. Bawa korban syukur kepada Tuhan. Menyembah lebih daripada yang biasanya. Kita adalah penyembah Bapa yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biarlah roh Allah mengalir di setiap rumah, di setiap desa, di setiap kota, di setiap bangsa. Haleluya. Di Indonesia, di NTT, Pulau Timur, penuh kemuliaan. Rindukan Roh Kudus. Ora bakana ya lamaso, era bakaya lamaso. Eta krabakana ya lamase, era baya lamo, era ya lamase. Semua menyembah dalam roh. Ora bakana ya lamaso. Roh Kudus mengalir, roh kebenaran, roh kehidupan mengalir. Amin. Ini hidup kami dengan segenap hati kami. Suami memenuhi istri, memenuhi anak-anak, memenuhi seisi rumah kita. Buka hati untuk Roh Kudus pada malam ini di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan lebih dari segalanya. Kau dimuliakan dan Kau berikan Roh Kudus. Roh Kudus-Mu turun dan memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mendesak masuk dengan gairah. Tuhan, angkat semua kebosanan, roh kebiasaan, anggap biasa ibadah. Semua bangkit berdiri dan sembah Tuhan. Kobarkan roh penyembahan. Rindu berjumpa dengan Tuhan pada malam ini Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan naik ke sorga, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya, berikan Roh Kudusnya. Mari angkat tangan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, atas segala Allah. Dimuliakan naik ke sorga, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya, berikan
urapi kami sekarang ini. Ini dengan api. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Angkat tangan sama dia. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Mari semua angkat tangan sama dia. Dengan api Roh-Mu, kobarkan ladang sama dia. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Mari semua terus mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kami. Roh kebenaran mengalir, membersihkan semua segala roh dusta, dibakar dengan api Tuhan. Datanglah sekarang, turun atas setiap kota. Roh Kudus mengalir atas setiap kota, setiap desa, lembah-lembah, pesisir-pesisir pantai. Turun atas setiap rumah, turun atas setiap keluarga. Ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami dengan api Roh-Mu. Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Datanglah. Kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini. Kami sekarang ini dengan api Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu, Roh Kudus. Tuhi hamba-Mu, tuhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus mengalir di setiap rumah, di setiap keluarga. Nusa Tenggara Timur penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Tuhi hamba. Roh Kudus, amin. Semua angkat tangan dua-dua. Kudus, ini hamba-Mu dengan kerinduan, haus akan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus.
Kudus, Roh Kudus. Ini hamba-Mu, Roh Kudus penuhi hamba-Mu, mengaliri setiap kami, dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Ini hamba-Mu, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini. Dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Api-Mu Tuhan, minta api Roh Kudus, bakar saya, bakar semua jerami, bakar dan bersihkan seisi rumah kami. Ini hari-hari api Roh Kudus sedang mendatangi bumi. Semua minta api, buka mulut, minta api. Minta api Roh Kudus. Bakar dusta, bakar semua roh kemunafikan, bakar dalam nama Yesus. Segala tipu daya setan yang terus menyembunyikan dosa di dalam hidup kami, biar api Roh Kudus datang dan bakar, bakar suami, istri, anak-anak, seisi rumah kami, dibakar dengan api. Hari-hari surga di bumi, hari-hari surga api Roh Kudus sedang mendatangi gereja-Mu Tuhan. Hari-hari di mana kami serius, gereja yang kudus sedang disiapkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Keluar dari hatimu, sembah Dia. Kobarkan roh. Saya rindu mengalami Engkau setiap hari. Ada progres, ada kemajuan, ada perjumpaan dengan Tuhan. Segala dusta, kemunafikan, Farisi, segala ragi-ragi Farisi dibersihkan dari hidup kami. Kesombongan, keangkuhan hidup, keserakahan dibakar dengan api Tuhan. Angkat suara sembah Dia. Minta api Tuhan bakar. Ora bakar nayalamas. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan. Kami tidak sedang bermain gereja-gerejaan, tapi gereja Yesus Kristus yang sedang dimurnikan. Kami tersedia untuk dipisahkan dari dunia ini untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Sucikan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Pendeta Apri berdoa, minta api Roh Kudus mengalir di setiap keluarga malam hari ini, di setiap pribadi, sehingga ibadah ini bukan rutinitas belaka, tapi setiap orang akan bertemu dengan Tuhan dan diubahkan. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah ilahi-Mu Tuhan, yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada jam sore hari ini, kami masih ada sebagai rutinitas agamawi, tetapi ibadah yang di dalamnya Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan. Kami Yes, mengalami kehadiran Lord. Tuhan yang Haleluya. mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Membersihkan kami, sehingga kami layak menjadi Amin. Tuhan, menjadi umat yang mampu menggenapi seluruh kerinduan Tuhan di bumi Katakan ini. amin. Amin. Mewakili surga di bumi ini. Amin Jesus. Apapun doa minta roh api dari surga turun atas setiap kami, membersihkan segala kekotoran dunia ini dari dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dibangun menjadi satu gereja yang kudus dan bersih di hadirat Tuhan, layak menanti-nantikan kehadiran Tuhan di bumi ini untuk menjemput gereja Tuhan di akhir zaman. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami izinkan roh api turun dalam setiap hati kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap pribadi kami Tuhan. Ya, waktu kami percaya roh api turun akan membersihkan setiap benih-benih yang tidak berasal dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan cara yang benar di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, buat sore hari ini Engkau bisa memberikan kami kesempatan satu kali lagi untuk berdiri di hadapan hadirat Tuhan, bernegosiasi kota dan bangsa kami, bahkan keluarga-keluarga kami, untuk terus bangkit Dalam dan nama dibawa Yesus, kepada seluruh berikan kami kuasa untuk berdiri di muka bumi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. akan menciptakan efek domino kegerakan Tuhan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya apa yang Tuhan buat tidak bisa dihentikan oleh dunia ini. Amin, Bahkan Tuhan. iblis yang dari neraka sekalipun tidak bisa menghentikan. Haleluya. Dari surga mendatangi seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga ada pertobatan yang besar sungguh-sungguh terjadi atas seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami sore hari ini dari awal sampai selesainya. Biarlah pekerjaan firman dan roh-Mu sungguh-sungguh mengalir seperti sungai di dalam seluruh kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini kita rindu, kita sungguh-sungguh mengalami kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Jadi kemarin kita merayakan pencurahan Roh Kudus itu bukan sehari. Tapi saya berdoa betul-betul hari-hari ini kita mengalami hari-hari pencurahan Roh Kudus. Buka hati. Hari ini, besok lebih lagi, lebih lagi. Seperti yang dinubuatkan Yeskel, kita naik mulai dari air itu di mata kaki, naik di bitis, di lutut, lalu kemudian sepinggang, lalu di leher, lalu melewati. Kita betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus. Rindukan Dia, rindukan. Saya ingin saudara meletakkan semua beban dan dosamu, segala kebutuhan. Jangan datang jangan datang kepada Tuhan karena kebutuhan,
karena lapar, tidak ada uang, tidak ini. Jadi saudara sungguh-sungguh serahkan semua itu kepada Tuhan. Merindukan Tuhan, merindukan Roh Kudus lebih dari makanan, lebih dari uang, lebih dari lowongan pekerjaan. Saudara pikir saya berdoa sungguh-sungguh supaya dapat kerja, padahal nggak tahu besok saudara mati bagaimana. Ya, pikirkan, bereskan semua malam hari ini dengan Tuhan. Rindukan Dia, katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu, seperti tanah yang kering, yang tandus, yang selalu merindukan air. Aku demikian, jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan dan ku dapati kekuatan baru, kekuatan baru, sebab kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Nyanyikan lagu ini sebagai doa. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang merakat wajah-Mu, biar mata rohani kami terbuka melihat kedaulatan Tuhan, dan ku melihat kemuliaan. Ku berdiam naungan dan ku dapati kekuatan. Mari semua bangkit berdiri, sebab kasih setiamu. Angkat tanganmu pada Tuhan, katakan lebih dari hidup. Di hidup kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat. Tuhan, betapa ku katakan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu, sekali lagi, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Sebab kasih setiamu lebih
lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat, Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. sekali lagi, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan, betapa ku merindukan-Mu, merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Berbicara buat kami malam ini Tuhan. Sucikan hidup kami Bapa, sehingga firman-Mu mendapat tempat di dalam tanah hati kami yang subur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab. Roma pasal 8 ayat 4 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 4 sampai 17. Mari kita baca dengan bersuara. Yang sudah dapat bilang amin. Semua anak-anak di rumah buka Alkitab. Kalau engkau bisa sekolah, bisa baca di sekolah, latih diri untuk baca Alkitab. Orang tua siapkan Alkitab buat anak-anakmu. Ya. Kita baca bersama-sama. 3 Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia akan telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Hari-hari untuk kita mengalami sorga di bumi adalah sekarang. Melalui apa? Melalui pekerjaan Roh-Nya di dalam hidup kita, yang akan terus mengubahkan seluruh sifat dasar kita, nature kita. Kita menerima benih ilahi, menerima nature ilahi, sehingga kita memberi diri kita dipenuhi dengan benih ini, dan Roh Allah, benih ilahi, dan Roh yang kudus ini tinggal di dalam kita sehingga kita berubah. Katakan amin. Kita tidak bisa hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apalagi saudara pelayan, saudara hamba Tuhan. Mari kobarkan rohmu. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, jangan anggap biasa. Setiap kali kita datang berjumpa dengan Sang Raja dan sabdanya datang, sabda dari Sang Raja itu mengandung kuasa, power, mengandung hukum-hukum, aturan-aturan, rules, dan mengandung pemerintahannya. Ada ketetapan-ketetapan. Setiap firman yang datang dan kita memilih untuk menghidupi firman itu, maka kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi. Ya, saya berdoa untuk semua anak-anak rohani dan kita semua yang setia mengikuti acara ini lewat Radio Misi Kalvari ataupun live streaming Facebook. Hari yang ke-71 saya khotbah hari ini, yang ke-71 setiap hari. Saudara taruh firman itu di mana? Harusnya hari ini menyembah Dia dengan level kecintaan dan haus akan Tuhan yang lebih lagi. Kalau kita bisa masuk satu hari ini, itu karena anugerah. Ya. Saudara tidak bisa menyembah Tuhan biasa-biasa, atau menyembah Tuhan sambil main HP, main Facebook lagi. Ya. Mari datang menghormati Sang Raja ini. Apa yang saudara sedang tabur ke dalam manusia romo hari-hari ini akan tuai pada hari-hari yang sukar yang akan datang. Saya kasih tahu, pandemi corona ini hanya baru satu awal dari penderitaan. Alkitab sudah menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karenanya orang yang menyiapkan dirinya, dia akan bertahan. Semua firman yang sudah disampaikan sampai kitab Wahyu sedang digenapi. Berikan kita Roh Kudus untuk memimpin kita. Sungguh-sungguh sorga serius mempercayai bahwa ada orang strategis di bumi. Ada gerejanya yang bisa dipercaya Allah menjadi dutanya, bukan memanfaatkan sorga untuk kebutuhannya. Biarlah Tuhan menemukan kita menjadi partner. Roh Kudus menemukan kita menjadi partner. Partner dengan Roh Kudus untuk bekerja menyelesaikan tugas Tuhan di bumi, sehingga setiap orang akan menyelaraskan langkahnya dengan langkah-langkah Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Allah membebaskan setiap keluarga dari kutuk dosa, kutuk berhala, kutuk setan di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus bakal habiskan semua pekerjaan musuh di dalam hidup kita. Hidup kita menjadi bencana yang tersedia untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadilah. Katakan amin. Darah Yesus menyucikan kami. Kita tidak baca firman ini cuma untuk catat yes amin, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada progres di dalam roh, di dalam tubuh. Kalau saudara itu pengantin perempuannya, gereja adalah pengantin perempuan Kristus. Bagaimana pengantin menyiapkan dirinya? Ya, tidak ada pengantin yang bedaki-bedaki misalnya, runggu rangka lalu mau nikah. Ada masanya. Karenanya seleksi penghakiman sedang datang mulai dari rumah Tuhan.
masuk hari pertama ini, di bulan ini di mana new normal akan dilaksanakan, semua akan diuji. Hari-hari pengujian sedang datang. Karenanya saya berdoa khusus semua anak-anak rohani saya. Serahkan hidupmu sungguh-sungguh. Stop bermain-main. Waktunya serius menghormati Tuhan dengan hidupmu, dengan kelakuanmu. Saya baca dalam versi firman Allah yang hidup. Jadi sekarang kita dapat mentaati hukum-hukum Allah asal kita mengikuti Roh Kudus serta tidak lagi hidup menurut tabiat lama yang jahat dalam diri kita. Kapan? Sekarang. Karena Kristus sudah menebus dosa kita, disucikan dengan darah Kristus, dan kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memilih untuk mengikuti Tuhan, maka kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman. Karena kita sekarang menjadi milik Kristus dalam ayat 1. Ayat 2, roh yang memberi hidup itu menjadi milik saudara dan saya karena Yesus Kristus telah membebaskan saya dari hukum dosa dan hukum maut yang sangat mengerikan. Kita tidak diselamatkan dari cengkeraman dosa hanya dengan mengenal hukum-hukum Allah karena kita tidak dapat menaatinya. Tapi Allah melaksanakan rencana lain bagi keselamatan kita. Ia mengutus anaknya sendiri dengan tubuh jasmani seperti kita. Bedanya tubuh kita penuh dosa dan menghancurkan kuasa dosa atas kita dengan jalan menyerahkan dirinya sebagai kurban bagi dosa kita. Jadi Yesus sudah menjadi korban bagi dosa kita supaya kita yang hidup dan percaya kepada Dia tidak lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Katakan amin. Dan dengan mengikuti Roh Kudus kita tidak lagi menuruti tabiat lama. Jadi mulai pertama tuh kita harus mengikuti Roh Kudus. Tidak lagi hidup menurut tabiat lama yang jahat dalam diri kita. Kalau saudara-saudara, hal pertama kita harus mengikuti Roh Kudus. Kemarin kita berapa waktu ini ngomong Roh Kudus terus, Roh kebenaran terus. Mengikuti semua arahan Roh Kudus di dalam firman-Nya dan di dalam hati kita. Karena firman itu sekarang dekat di dalam mulut dan dekat di hati. Jadi kalau Roh Kudus selalu berbicara, Roh Kudus mengarahkan di kita, Roh Kudus selalu tidak bertentangan dengan firman. Perhatikan ke sini. Roh Kudus itu roh kebenaran, firman itu adalah kebenaran. Jadi roh dan firman itu satu paket. Kalau Roh Kudus mengarahkan kita, Dia akan bicara sesuai dengan firman. Tidak ada firman yang baru, cuma untuk meneguhkan atau menghidupkan firman yang tertulis ini dipindahkan ke dalam hati kita, dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan firman yang tertulis ini di dalam tingkah laku kita setiap hari. Katakan amin. Jadi kita harus memilih apa? Mengikuti Roh Kudus. Kemarin saya sudah bicara kalau haus datang dan minum. Kita sudah datang dan dipenuhi. Habis kita dipenuhi, kita harus mengikuti. Ini sambungan kemarin. Katakan amin. Jadi malam ini hal pertama kita harus mengikuti Roh Kudus sehingga tidak lagi mengikuti tabiat-tabiat lama. Keinginan artinya kita harus mematikan, bilang mematikan semua tabiat-tabiat lama. Amin. Ayat 5 dalam versi firman Allah yang hidup. Orang yang membiarkan diri dikuasai oleh tabiat yang rendah hanya hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi orang yang mengikuti Roh Kudus melakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah. Saudara akan mengecek di sini. Poin pertama ialah orang yang penuh mengikuti Roh Kudus itu akan melakukan hal-hal yang menyukakan Allah. Itu cirinya. Dari kelakuannya kita tahu. Semua yang menyukakan hati Allah itu yang dia pikirkan. Itu yang dia renungkan setiap hari. Saya bangun pagi hari ini dan saya bilang, Tuhan, apa yang saya mau lakukan? Apa yang Kau ingin saya lakukan? Menyenangkan hati Tuhan. Itu ciri orang mengikuti Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus. Ya, tetapi orang yang dikuasai tabiat rendah, orang yang rendah moralnya,
Di sini bilang tabiat yang rendah. Orang itu cuma hidup untuk kepentingan dirinya. Dia nggak pikir Tuhan. Kalau saya lakukan ini nanti Tuhan bagaimana lihat saya. Dia mau berzina, mau pencuri, habis itu datang berdusta, habis itu berdusta lagi, habis itu pergi pencuri lagi atau pergi melakukan kejahatan. Hari Minggu dia datang gereja lagi, Senin sampai Sabtu dia melakukan, karena dia tidak memikirkan Tuhan, dia cuma memikirkan dirinya. Ini orang-orang yang hidup dengan tabiat lama. Saya berdoa kepada saudara dan saya hari ini, kita tidak hidup menurut tabiat lama kita. Di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tadi kemarin saya bilang kita menjadi manusia Allah. Ya. Yesus rela menjadi anak manusia. Dia adalah putra tunggal Bapa. Supaya kita yang anak manusia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita yang disucikan. Kita yang memilih bertobat dan meninggalkan semua hal yang jahat dan memilih dipimpin, dipenuhi, mengikuti Roh Kudus, tidak lagi mengikuti keinginan daging, tabiat jahatnya. Makanya orang ini, saya melihat selama saya jadi gembala, orang yang hanya mengikut Tuhan untuk kepentingan dirinya, satu waktu akan muncul buahnya. Ya toh? Dengarkan gini. Ini satu lahan. Murid-murid juga kaget kenapa yang Tuhan tanam nih gandum kok yang ada lalang. Karena semuanya dapat siraman setiap hari. Kalau saudara memilih untuk hidup oleh roh, maka yang dari roh itu akan menghidupkan yang rohmu itu. Dan satu waktu kan bukan benih saja kan. Jangankan tunggu buah, baru muncul di atas tanah saja, pucuk-pucuknya keluar sudah beda kelihatannya. Ini kenapa kita tanam jagung kok banyak lalang gitu kan? Karena beda, daunnya beda, baru daun saja sudah beda. Ya. Apalagi buah. Nah, hujan itu datang. Seperti saya pernah bersaksi sebelum musim hujan, saya tidak ada, waktu itu kami timbun tanah di rumah di gereja di Kupang. Dan waktu musim hujan saya pergi sebelum pandemi corona ini, saya kaget setengah mati karena di sebelah rumah saya itu bagian bawah itu muncul keladi itu, ubi talas tuh banyak sekali. Dan tumbuhnya tuh gerombal gitu. Jadi saya heran, saya bilang siapa yang tanam ubi model begini? Saya bilang kalau kita di Ambon tanam ubi itu satu-satu terus bikin timbunan tanah lurus begitu terus. Ini kok satu tumpukan tuh kayak ada 10 pohon, rasanya nanti tidak bertumbuhnya, nanti tidak sehat, nanti hasilnya kecil. Terus mereka bilang tidak ada yang tanam. Lalu ini benih-benih datang dari mana gitu loh. Ya. Untungnya itu talas, saya tidak tahu talas bisa dimakan atau apa karena sudah berapa bulan saya tidak pergi ke sana. Tapi saudara lihat bahwa apa saja yang ada di dalam tanah ini, kalau waktu disiram hujan maka muncul. Pertanyaan saya ialah, benih apa yang selama ini saudara tanamkan di dalam hati saudara, itu akan muncul pada waktu Roh Kudus memenuhi kita, itu akan muncul buahnya. Jadi walaupun orang itu ikut Tuhan, bahkan sampai duduk di leader, bahkan sampai sudah pakai dasi jadi pendeta, tapi kalau sifat dasarnya belum ubah, satu waktu akan muncul buah-buahnya. Karena itu gak bisa disembunyikan. Dan kita akan tahu, oh ternyata selama orang ini dia ikut Tuhan, dia melayani Tuhan, dia tidak menghidupi firman ini. Karenanya saya rindu saudara bukan cuma catat, tapi firman itu tertancap kuat di dalam hati saudara. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Katakan amin. Orang yang membiarkan dirinya dikuasai tabiat yang rendah, hanya hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kalau sesuatu tidak menyenangkan untuk dirinya, walaupun itu Tuhan, dia akan meninggalkan. Ya. Karenanya jangan membiarkan diri saudara dikuasai tabiat lama.
tapi menyerahkan, persembahkan dalam Roma pasal 12, persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Setiap kali kita datang berdiri di hadapan Tuhan, setiap kali kita menyembah Dia, saudara jangan pikir uang, pikir apa, pekerjaan, kekayaan. Pikir pertama-tama, apakah saya sudah mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kata Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Setiap kali saya berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan sucikan saya. Sebab tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Allah. Itulah sebabnya ibadah itu bukan drama. Bilang, ibadah itu bukan sandiwara. Saudara memuliakan Allah dengan bibir tapi hatinya menjauh. Makanya dalam kitab Yesaya pasal 29, hikmat orang-orang arif itu diambil, pengertiannya diambil. Ya. Kita lihat orang-orang ini ngomong kok tidak sesuai dengan firman. Padahal ini kelihatannya orang berpendidikan. Pernah saudara lihat orang itu? Orang ini orang berpendidikan, tapi kok omongannya najis, omongannya membawa hawa perpecahan, permusuhan. Ini orang tidak ada hikmat, tidak ada roh Allah di dalam diri kita. Rasa di dalam hati kita, dia pemimpin sekalipun kita akan rasa di dalam hati kita. Itulah sebabnya hari-hari Tuhan sedang mendatangi bumi. Semua akan diselaraskan. Bahkan Alkitab berkata segala makhluk sedang menantikan saatnya anak-anak Allah dimuliakan. Konsisten, percaya Tuhan hidup kudus. Jangan terkontaminasi dengan orang-orang di sekitar kita. Engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dan terbukti. Jangankan orang di sekeliling, saudara kandung sekalipun kalau hidupnya tidak benar, jangan ikuti. Karena penghukuman datang untuk pribadi. Ya, ikut Tuhan, ikut firman-Nya, ikut Roh Kudus. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh tabiat-tabiat lama, serakah, ambisi. Matikan di dalam nama Yesus. Terus bangun manusia roh. Kobarkan roh. Katakan amin. Ya. Tetapi orang yang melakukan, yang mengikuti Roh Kudus melakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah. Yang berikut, mengikuti Roh Kudus mendatangkan hidup dan kedamaian. Orang yang mengikuti Roh Kudus itu pertama itu dia akan menyukakan hati Allah. Yang kedua, orang yang mengikuti Roh Kudus itu akan mendatangkan hidup dan kedamaian. Bilang hidup dan kedamaian. Ini tidak ada hubungan dengan harta, hal-hal yang fana. Saudara mungkin bilang, mereka damai. Kedamaian ini dan ketenangan dan kehidupan ini tidak dapat diberikan oleh harta, tapi ini oleh Roh Kudus. Katakan amin. Ada orang tinggal di rumah mewah dan semua hal, tapi hidupnya hampa. Suami kemana, istri kemana, anak-anak kemana, tidak ada kedamaian. Tapi saudara mungkin yang sedang mengikuti siaran ini dan engkau ada di satu rumah yang cuma bebak lantai tanah. Saudara enggak usah sedih hati soal itu. Ya. Ibu pendeta baik tinggal di rumah batu, kami ini rumah. Tuhan gak lihat bentuk rumah. Tuhan lihat hati kita yang mengasihi Dia. Orang yang mengikuti Roh Kudus itu orang itu hidup. Katakan hidup. Saudara tahu hidup? Hidup terus ada pergerakan, ada kemajuan, bahkan nanti memiliki kehidupan yang kekal. Dan orang itu akan memiliki kedamaian, damai sejahtera. Hidup oleh roh itu mendatangkan damai sejahtera, karena damai sejahtera itu buah dari Roh Kudus. Ya, orang yang damai sejahtera itu terpancar di dalam wajahnya. Amin. Ya, tidak harus make up yang wah, bukannya itu tetap segar aja. Ya, karena ada damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Tetapi orang yang mengikuti tabiat lama itu selalu mendatangkan kematian. Rohaninya mati, hidupnya hampa,
ya, dan tidak bisa mengalirkan kehidupan apa-apa kepada lingkungannya, bahkan keluarganya sendiri hampa. Karenanya datang pada Roh Kudus malam hari ini, minta Roh Kudus penuhi saya. Sekali lagi, bila perlu saudara di rumah tuh mau berlutut saja. Hah? Kenapa saudara tidak sungguh-sungguh merasakan Tuhan ada di rumah saudara? Berlutut dan sembah Dia. Ya. Saudara sedang beribadah, amin. Saudara bukan ada di tempat tidur supaya saudara tidur, amin. Cari Tuhan, sembah Dia, amin. Sebab tabiat lama yang penuh dosa dalam diri kita itu bertentangan dengan Allah. Tabiat itu tidak pernah dan tidak akan taat kepada hukum-hukum Allah. Ciri yang kedua tadi, orang yang mengikuti tabiat lamanya, lihat ke sini, dia akan membiarkan dirinya dikuasai oleh hal-hal jahat. Sehingga hidupnya tuh saudara bisa catat bikin centang begini. Kalau tabiat daging itu menuju kematian. Saya bagusan kalau punya papan di sini ya. Ya. Dia hidup oleh daging, maka dia tidak mungkin berkenan kepada Allah dan dia tidak akan pernah bisa taat. Nah, garis bawah itu. Itu ciri. Sulit untuk orang itu taat, selalu berdalih. Kenapa? Karena dia tidak dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang ada Roh Allah itu akan jujur, akan taat, akan mudah dibentuk. Orang itu akan rendah hati. Tidak ada Roh Allah itu sombong dan memberontak. Katakan amin. Karena ini ciri orang yang hidup oleh daging itu, mereka tidak taat, tidak akan taat dalam versi firman Allah yang hidup. Mereka tidak akan taat kepada hukum-hukum Allah. Mereka tidak peduli dengan standar di rumah Tuhan, mereka tidak peduli. Ini orang-orang yang hidup dengan tabiat lama. Walaupun tanda kutip katanya di gereja bertobat, tapi sebenarnya mereka tidak bertobat. Sangat disayangkan, bahkan lain kali orang-orang ini sudah pernah naik di altar menjadi pelayan Tuhan, tapi bawa benih setan terus, dan satu waktu akan tersingkir dari rumah Tuhan kalau tidak berubah, bahkan dari hadirat Allah seperti Kain. Saya berjanji akan bicara soal melanjutkan Kain itu, nggak tahu mungkin hari Jumat mungkin ya. Dengan keturunan Henok, ada 2 Henok itu. Kita akan bahas apa yang terjadi dengan keturunan Kain dan keturunan Zet. Karena Habel sudah mati. Ya, itu sangat penting orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan tabiat lama, tidak berubah-ubah. Dia omongannya dia berubah, tapi kelakuannya menunjukkan dia tidak menghormati Tuhan, tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan, tidak ada rasa hormat dan takut kepada Tuhan, tidak ada standar Tuhan di dalam hatinya. Itu ciri, katakan itu ciri orang yang hidup dengan tabiat yang rendah dalam versi firman Allah yang hidup. Ya, mereka tidak taat kepada hukum Tuhan, dan kemudian oleh karena itu orang yang masih di bawah kekuasaan tabiat lama yang penuh dosa itu cenderung untuk mengikuti keinginan lama yang jahat dan tidak mungkin dapat menyukakan Allah. Ya, itu pasti. Kecenderungan hatinya itu selalu tidak taat, menentang hukum-hukum Tuhan. Lalu pasti ujung-ujungnya dia tidak mungkin berkenan kepada Allah, menyukakan hati Allah. Dalam versi terjemahan baru bilang, orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang-orang ini mungkin menjadi penatua, bahkan pendeta sekalipun, tapi cuma mengejar kesenangan dunia, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau masih hidup dengan tabiat lama, Tuhan tidak kaget dengan predikat kita. Atau Tuhan takut. Ya, kayak ada anak rohani saya kan TNI, jaga di pasar. Ya, ini cerita ke saya ini saya malu sekali. Ya. Lalu kan ini lagi pandemi corona, ini kan beberapa jalan dialihkan begini, jangan masuk di sini. Jadi ada sudah ditutup jalannya, lalu anggota TNI ini bilang, Pak, sudah lihat jalannya tutup, kenapa serobot masuk gitu kan? Dia buka helmnya,
Dia bilang, saya ini pendeta, pukul sudah. Wah, saya bilang, kau tidak foto mukanya, kau kirim kasih saya, pendeta siapa nih? Ya, justru sebagai hamba Tuhan kita harus taat, menjadi contoh kepada orang lain. Kalau memang itu sudah dilarang, ya kita nggak bisa lewat, nggak usah ambil jalan lain. Ya, jadi saya bilang, terus kau bilang bagaimana? Oh, semua orang berteriak dia, katanya, oh gitu loh. Baru, ini saya ini pendeta loh, saya ini pendeta loh. Hah? Nah, akhirnya dia balik pelan-pelan. Saudara, tabiat apa yang kita bawa? Kita latih diri kita untuk taat setiap hari. Mau pendeta, mau jemaat, harus hidup oleh roh. Apalagi pendeta harus lebih penuh roh. Katakan amin. Ya kan? Tetapi saudara tidak demikian. Saya suka ayat 9. Saudara tidak demikian, katakan amin. Saudara dikuasai oleh tabiat baru jika roh Allah hidup di dalam saudara. Dan ingatlah bahwa barang siapa tidak memiliki roh Kristus yang hidup di dalamnya, ia sekali-kali bukanlah orang Kristen. Tapi walaupun Kristus hidup dalam saudara, tubuh saudara akan mati karena dosa, tetapi roh saudara akan hidup sebab Kristus telah mengampuninya. Dan apabila roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup dalam saudara, maka dengan perantaraan roh ini juga ia akan menghidupkan kembali tubuh saudara yang fana sesudah saudara mati. Oleh karena itu saudara sekalian saya kasihi, saudara sama sekali tidak berkewajiban memenuhi tuntutan tabiat lama. Di dalam Kristus kita tidak berkewajiban untuk memenuhi tabiat lama lagi. Kita sudah tinggalkan yang lama, yang baru sudah datang. Katakan amin. Roh Kristus ada di dalam kita. Jika saudara terus mengikutinya, saudara sesat. Kalau ikut tabiat lama, ujung-ujungnya sesat. Tidak menyukakan Allah. Yang keempat, orang yang hidup dalam daging itu akan sesat. Dan yang kelima, akan binasa. Tetapi jika oleh kuasa Roh Kudus saudara menghancurkan tabiat itu dan perbuatan jahatnya, maka saudara akan hidup. Orang yang mengikuti Roh Kudus akan menyukakan hati Allah, akan mudah taat kepada hukum-hukum Tuhan. Katakan amin. Akan hidup dalam damai sejahtera. Orang itu akan memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya, tidak pengaruh dengan apa yang dia miliki. Tidak, damainya ini tidak dipengaruhi oleh dompet ya, oleh isi dompet, tetap damai saja. Isinya menipis, tetap damai saja. Sebab damai ini tidak ditentukan oleh apa yang kita punya. Damai ini dari Tuhan. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Ya, saudara akan menyukakan Allah kalau saudara mengikuti Roh Kudus. Saudara akan hidup dalam damai sejahtera. Lalu dikatakan roh yang membangkitkan Yesus itu tinggal di dalam kita. Selalu ada kebangkitan di dalam diri kita. Selalu ada kegerakan dalam hidup kita. Tidak ada yang mau menekan kita. Mau menekan juga kita selalu bangkit. Katakan, di dalam saya ada roh kebangkitan. Dalam nama Yesus. Selalu bangkit, selalu hidup. Tidak ada yang bisa mematikan kita kecuali Tuhan sendiri. Katakan amin. Selalu ada kebangkitan dalam batin kita. Orang bilang ini begini seperti kita mau lemah, tapi percayalah Roh Kudus adalah roh kebangkitan di dalam kita. Kita bangkit dalam roh, dalam kuasa kebenaran. Buah itu akan kelihatan. Betul? Untuk topa, orang Amon bilang, orang Kupang bilang tofa. Ini orang Amon bilang pamiri atau apa? Pamiri apa? Cabut rumput. Ya, sehingga rumput-rumput itu tidak makan makanan. Tapi kadang-kadang kita cabut jagung-jagung juga ikut tercabut sebagian yang masih kecil. Makanya Tuhan bilang lalangnya gak dicabut dulu. Sebab kalau dicabut nanti juga bisa tercabut orang-orang benar juga. Tuhan yang akan mengirim malaikat untuk menyeleksi dan mencabut lalang. Katakan amin. Pastikan saudara gandum bukan lalang. Saudara tidak demikian dengan mereka. Katakan amin. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dengan kuasa Roh Kudus itu kita menghancurkan tabiat-tabiat perbuatan yang jahat, sehingga kehidupan kita adalah satu kehidupan yang hidup, yang bergairah, yang penuh firman, yang penuh kekuatan, yang penuh kuasa untuk terus maju
berjalan walaupun di lembah kekelaman, di satu situasi yang sulit, roh kebangkitan itu ada di dalam kita. Katakan amin. Dan membuat kita berdaya tahan sampai garis akhir. Semua orang yang dipimpin roh Allah, poin yang 5 bagi orang yang dipimpin roh Allah, akan disebut anak-anak Allah. Katakan amin. Kalau saudara anak-anak Allah, dipimpin roh Allah, mengikuti roh Allah, artinya saudara tidak ada lagi tabiat-tabiat lama, kedagingan dan dosa. Maka kita tidak usah menjadi seperti hamba yang membuka ketakutan, tapi kita harus berlaku seperti anak Allah yang diangkat menjadi anggota keluarganya, yang memanggil dia ya Aba ya Bapa. Jadi kita tidak ada lagi roh perbudakan, tidak ada lagi roh ketakutan, sebab Roh Kudus ada di dalam kita. Itu Roh Kudus itu membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Poin nomor 6 untuk orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ialah tidak ada roh ketakutan di dalam dia, tidak ada roh perbudakan. Kita tidak takut karena roh Allah ada di dalam kita, memimpin kita, mengajarkan kita, mengarahkan kita, ya, mengarahkan kita setiap hari. Memutuskan kita dari kutuk-kutuk perbudakan sehingga mau tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Katakan amin. Dan dikatakan dia memberikan roh anaknya itu ke dalam hati kita. Kita diadopsi menjadi putra dan putri kerajaan. Katakan amin. Dia menaruh roh anaknya di dalam hati kita. Dan oleh roh itu kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Betapa pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, karena jikalau kita anak, maka kita juga akan memiliki harta kekayaannya. Kita adalah ahli warisnya, sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya sekarang menjadi milik kita. Tapi jikalau kita ingin mendapat bagian dalam kemuliaannya, maka kita juga harus mengambil bagian dalam penderitaannya. Namun penderitaan kita sekarang ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan kelak yang akan diberikannya kepada kita. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu saudara-saudara, betapa penting pengajaran firman Tuhan malam hari ini untuk kita sungguh-sungguh berpartner dengan Roh Kudus. Ya, Bapak rohani saya hari Minggu atau Sabtu itu ada bicara tentang partnership with Holy Spirit, dan saya sangat diberkati dengan firman itu bahwa kita perlu kemitraan, kerjasama dengan Roh Kudus tadi, sehingga kita tidak lagi hidup dalam tabiat-tabiat. Ya, waktu hari Pentakosta peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Amin. Hari-hari ini adalah hari Roh Kudus. Katakan amin. Ini adalah hari ditaruh dulu di sini. Saya pikir di luar nggak bisa. Roh Kudus itu pribadi yang menuntun kita. Ya, ada peningkatan pekerjaan rohnya di dalam kita. Katakan amin. Ya, sehingga kita sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai orang tua rohani akan menyiapkan suksesor, orang-orang baru, the next generation, generasi kedua untuk mengalami. Sehingga roh Tuhan di atasku, turun ke atas, roh Tuhan di atas anakku, di atas anaknya. Roh Tuhan di hari Roh Kudus akan ditingkatkan dan pemimpin. Ya, Yesus akan memimpin kita. Yesus gembala kita. Katakan amin. Roh anaknya itu masuk ke dalam hati kita dan memimpin kita. Ada roh, Bapa memberikan roh anaknya ke dalam hati kita. Saudara sudah terima, amin. Sehingga oleh rohnya kita memanggil dia ya Aba ya Bapa. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Keinginan Tuhan adalah ya mengirim dari sorga ke seisi rumah, upper room itu, ruang loteng itu, seluruh rumah itu dipenuhi. Itu kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan malam ini,
seisi rumah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berdoa di dalam nama Yesus, dari tempat ini Roh Allah tercurah di atas setiap rumah di Nusa Tenggara Timur, di Indonesia. Di dalam nama Yesus, Roh yang tercurah di upper room, di loteng Yerusalem, memenuhi seisi rumah. Baca baik-baik, seluruh rumah itu dipenuhi. Roh yang sama memenuhi seisi rumah. Saya berdoa untuk suami, istri, anak-anak, semua akan diselaraskan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Karena itu adalah keinginan Tuhan. Dia akan mengirim rohnya dari sorga, mengirim Roh Kudus dari sorga untuk memenuhi seluruh isi rumah. Katakan amin. Saudara bisa bayangkan selama 40 hari Yesus sebelum naik ke sorga, dia waktu bangkit, dia bicara terus tentang kerajaan Allah, dan dia ingatkan mereka berkali-kali, bukan sekali. Kalau kita baca tuh kan sekali tulisannya, tapi kan setiap hari dia ngajar 40 hari, betul? Dia pasti omong ulang-ulang, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu janji Bapa, tunggu Roh Kudus. Kamu akan diberdayakan, diperlengkapi oleh Roh Kudus. Ini alasan mengapa pencurahan terakhir Roh Kudus akan terjadi atas semua orang. Tuhan rindu nubuatan Nabi Yoel akan digenapi. Hujan awal dan kita yang ada di hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir itu akan dicurahkan bersama-sama, sehingga ada pertobatan terjadi di mana-mana, bahkan di tempat yang belum pernah kita pikirkan. Roh Allah sedang menerobos di dalam nama Yesus. Setiap hati yang keras akan tunduk kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Tuhan mengatakan kepada mereka tinggal di Yerusalem sampai diperlengkapi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya, ya, murid-murid itu menunggu di ruang loteng Yerusalem. Kita semua tidak bisa berkumpul sama-sama di gereja, di loteng Yerusalem, atau di satu tempat di gereja kita. Tapi mari kita mengatur ruang atas kita. Mungkin ini rumah kita. Saya merasa ruang atas saya ini ruangan ini. Dan menghubungkan ruang atas ini, upper room saudara. Ruang seperti murid-murid di loteng Yerusalem, menghubungkan ruang itu dengan ruang takhta, sehingga sorga terbuka dan mengirim rohnya, bukan memenuhi seseorang. Karena pada akhir zaman Tuhan tidak lagi bekerja melalui satu orang, one man show atau Batman, Superman. Musim Superman sudah lewat. Tuhan akan memenuhi seisi rumah dalam nama Yesus. Makanya jangan ada seisi rumah menjatuhkan yang satu ini setan, yang satu ini apa, tuyula apa. Tidak ada itu dalam rumah kita. Katakan amin. Mendesak mundur semua kekuatan musuh. Semua anak-anak kita dengan potensinya, dengan karakternya, dengan semua sifatnya. Tuhan punya rencana. Suami yang jahat, istri apapun, Tuhan sanggup mengubahkan. Mari kita bangun ruang loteng atas kita. Loteng Yerusalem, upper room kita dihubungkan. Bangun rumahmu menjadi tempat yang dihubungkan dengan ruang takhta, sehingga gereja akan bergerak, keluarga-keluarga akan bergerak dari kekuatan kepada kekuatan. Katakan, sesuatu yang menakjubkan sedang terjadi di seluruh dunia. Katakan amin. Sesuatu di alam roh ini sedang terjadi. Satu pergeseran musim yang baru sedang datang. Saya mau katakan, sedang terjadi satu pergeseran, sedang terjadi satu perubahan. Bahkan orang-orang yang tidak pernah omong Tuhan pun sekarang sedang bicara Tuhan. Terjadi sesuatu, ada keterbukaan kepada Roh Kudus yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, Tuhan akan membawa kita kepada satu kehidupan yang berkelimpahan. Berkelimpahan yang dari sorga. Katakan amin. Ya, belum pernah terjadi satu musim seperti ini. Saya belum pernah terjadi, saya khotbah setiap malam. Kita sedang masuk ke dalam satu pergeseran, satu perubahan yang baru. Sorga sedang menginvasi bumi. Sorga akan menyerbu bumi. Dan sorga sedang mencari keluarga-keluarga. Bukankah waktu sorga datang pada musim, pada zaman Maria, dia juga cari keluarga. Pertama-tama institusi yang dibangun oleh Tuhan di muka bumi itu keluarga. Itulah sebabnya saya senang mesbah keluarga.
Mungkin kalau semua sudah kembali normal, ruangan saya ini tetap bukan ruang tamu lagi, jadi studio saja. Yang ruang tamu boleh datang di depan atau di samping, di belakang, di bawah pohon. Saya punya ketetapan hati, kita ada kelas ruang atas. Saya merasa ruangan ini dihubungkan dengan ruang takhta. Ruangan hati saudara dihubungkan dengan ruang takhta. Setiap kali saudara datang menyembah Dia, hubungkan hatimu dengan ruang takhta. Tuhan, saya mau terima roh yang Engkau janjikan itu. Selama bertahun-tahun saya ada di gereja ini sesuatu belum terjadi. Atau selama bertahun-tahun saya sudah melayani Tuhan, itu semua cuma hafal. Tapi saya mengalami sesuatu di ruang takhta Tuhan. Katakan amin. Tuhan tahu kapan hari terakhir adalah karena waktu itu diperintah oleh Tuhan. Tahu waktu terakhir itu kapan? Karena waktu itu diperintah oleh Tuhan. Katakan amin. Dia menentukan musim-musim. Saya pernah khotbah itu di sesi yang keberapa saya. Saudara tinggal lihat video ini. Tuhan menentukan batas-batas wilayah dan musim-musim. Katakan amin. Dan Tuhan tahu waktunya. Hari Pentakosta adalah hari untuk mengingat bahwa ini adalah hari janji Roh Kudus. Roh Kudus itu diuntukkan untuk saudara dan saya. Jangan anggap ini ibadah Roh Kudus, lalu saudara selamat merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Saudara selamat kesana kemari, ini bukan satu hari raya yang untuk selamat-selamat. Saudara harus mengalaminya, katakan amin. Jangan jadikan ini monumental. Tapi ini movement, satu kegerakan dari Roh Kudus di akhir zaman. Peringatan itu bukan monumental, karena Roh Kudus sedang datang di keluarga. Saya mau kasih tahu buat saudara yang terhubung dari tempat ini, bahwa Tuhan sedang mendatangi rumahmu. Siapapun sedang menonton siaran ini, semalam sementara perayaan ulang tahun saya di belakang rumah saya, ada yang kirim SMS dari Arab dalam bahasa Inggris, rupanya dia anak Tuhan. Dan dia merespon khotbah saya, apakah dia menerjemahkan suara ke Inggris, dan dia menulis beberapa hal yang penting dan dia sangat diberkati. Saya tidak mengerti bagaimana mungkin orang Arab ini bisa mengerti khotbah saya dengan cara Tuhan. Dia bilang dia transfer ke dalam Inggris dan dia dan seisi rumahnya nonton khotbah dari ruangan ini di Arab Saudi. Saya sungguh yakin sedang terjadi satu pergerakan roh. Saya sungguh merasakan Roh Kudus sedang mendatangi setiap orang. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah timbul dalam hati saya, itu Tuhan sedang kerjakan. Mengapa Tuhan melakukan ini? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi semua bangsa. Tuhan rindu semua langkah kaki di muka bumi ini diselaraskan dengan langkah Tuhan. Sebab bumi adalah tempat kaki Tuhan berpijak. Bumi adalah tempat langkah Tuhan. Sorga adalah taktanya. Jadi semua orang yang di bumi harus menyesuaikan langkahnya dengan langkah Tuhan. Katakan amin. Roh Kudus menolong kita. Supaya kalau kita hidup mengikuti Roh Kudus, maka kehidupan kita akan diselaraskan. Jika kita ingin bermitra dengan Roh Kudus, kita harus menghormati Dia, meresponi Dia, menanggapi Dia. Amin. Karena bermitra, bekerja sama dengan Roh Kudus adalah satu-satunya jalan keluar hari-hari ini. Saya kasih tahu saudara, untuk hidup sampai garis akhir, bermitra dengan Roh Kudus itu jalan keluar, itu jawaban. Roh Kudus akan berikan arahan-arahan bagi semua yang dipimpin Roh Allah. Dikatakan ini adalah anak-anak Allah. Tidak dibilang bagi semua yang punya gelar predikat apa saja, baru sebut anak Allah. Yang dipimpin Roh Allah, tadi saya sudah baca semua di Roma pasal 8. Kita tidak menerima roh perbudakan yang mengarah kepada ketakutan, yang membuat kita sedikit-sedikit takut. Takut ini, takut lapar, takut tidak dapat jodoh, takut tidak punya masa depan, takut tidak bisa ini. Jadi pendeta sedikit-sedikit takut tidak punya uang, tidak punya apa.
Kita tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat kita takut. Kita tidak takut tentang hari esok. Sebab Tuhan yang memelihara kita, Tuhan punya cara. Katakan Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tetapi kamu telah menerima roh adopsi sebagai anak-anaknya yang dengannya kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita kepada Bapa. Ini benar. Ini anak-anak Allah. Bukan kita sendiri yang bersaksi. Roh Kudus, roh Allah, anaknya yang tinggal dalam kita akan bersaksi. Katakan bersaksi. Wah. Makanya kemarin saya bilang dia akan menyatakan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini anaknya. Ini yang di Atambua nih anaknya. Bagaimana? Kalau kita ini anak-anak Allah, masakan burung di udara Tuhan pelihara, masakan anaknya tidak. Katakan saya tidak khawatir sebab Tuhan yang memelihara saya. Katakan amin. Ya. Dan jika kita anak-anak ahli waris juga, maka kita ahli waris Allah dan sesama ahli waris dengan Kristus. Jika memang kita menderita bersama Dia, sehingga kita juga dapat dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Karenanya salah satu agenda utama Tuhan di hari-hari ini menjelang kedatangannya ialah untuk mendewasakan kita. Banyak orang menjadi gagal karena terus kekanak-kanakan. Saudara lihat anak-anak. Ya tadi malam foto-foto. Saya selalu mau tertawa. Misal lagi ikut nonton. Dan saya kok tidak kena foto padahal dia di depan saya. Karena tidak rasa. Loh mukamu ada nih. Tapi dia merasa kakaknya tutup mukanya. Itu cuma perasaanmu. Terlalu mami bilang lihat mukamu ada. Di depan lagi. Baru dia sudah. Saya berdoa saya cantik. Dia sedang ikut acara. Tuhan memberkati. Itu anak-anak. Orang dewasa kan gak mungkin begitu. Tapi banyak orang menjadi tersinggung karena kekanak-kanakan. Bayangkan ikut Tuhan 20 tahun. Tapi masih gak ngerti standar-standar Tuhan. Kenapa? Karena ketidakdewasaan. Salah satu agenda Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari ini ialah pendewasaan orang-orang percaya. Jika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita tidak akan mengikuti seperti semangat perbudakan, kemiskinan. Kalau orang budak tuh kayak apa ya? Miskin cinta, miskin kasih, miskin apalagi perhatian. Kalau nggak diperhatikan tersinggung langsung. Masa kan ibu kan gembala, masa nggak punya kasih? Orang sudah jatuh kok nggak diangkat, kok malah dihukum loh. Kamu tahu ceritanya enggak? Iya kan? Mengasihi tapi ada disiplin. Orang yang tidak mau menerima disiplin ini orang tidak dewasa. Kanak-kanak. Tapi orang yang dewasa menyadari, oke, saya salah, saya bertanggung jawab untuk menerima konsekuensi saya. Saudara kan, Allah juga adil. Pada waktu dia menghukum kita, dia akan bilang, kamu sudah tahu kebenaran, kamu bertanggung jawab. Saudara lihat Saul, engkau dengar firman dan engkau tidak melakukan konsekuensinya, engkau ditolak di titik sudah terakhir loh. 40 tahun Tuhan sudah gak tahan dengan Saul. Sudah puluhan tahun. Pada satu titik Tuhan bilang gak bisa lagi. Ternyata waktu tidak mengubah orang ini. Terus sudah 40 tahun ikut Tuhan 20 tahun 30 tahun melayani Tuhan, kekanak-kanakan terus, tidak ada perubahan hidup. Bergumul terus dengan hati, bergumul untuk taat. Tidak ada standar, selalu kompromi, selalu berubah-ubah. Selalu tidak ada standar seperti tadi. Tabiat lamanya muncul terus-terus menerus. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tidak mungkin menyenangkan hati Allah. Dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang pilih saudara hidup dan selalu menuju kematian dan kebinasaan. Kalau saudara terus tidak berubah, saudara tidak mau didewasakan, dilatih, ditraining, ya, maka saudara tidak bisa mungkin berkenan kepada Allah. Semua Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah dan ahli waris
dan sesama ahli waris bersama Kristus. Hanya manusia Allah yang diperlengkapi oleh Roh Kudus yang dapat melakukan pekerjaan Allah. Hanya mereka yang taat yang akan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kita diberdayakan, kita diperlengkapi. Ya. Buka hidup saudara untuk Tuhan. Ya. Tidak semua orang menunggu di loteng Yerusalem. Tidak semua anggota jemaat bait Allah di Yerusalem. Kan ada bait Allah di Yerusalem. Anggota jemaatnya tidak semua ada di sana. Hah? Hanya orang-orang yang taat mendengar dan melakukan. Mereka menerima janji Bapa. Saya hanya mau taat setiap hari. Ya, hari ini saya betul seperti lelah. Tapi waktu menyembah Tuhan tadi saya rasa saya dikuatkan. Roh Kudus membaharui saya. Roh Kudus berikan hikmat kepada saya supaya bisa mengajarkan saudara. Ini firman yang luar biasa. Bahkan saya menerima firman dari orang tua rohani saya kemarin. Ini sangat menolong. Musim ini adalah musim pendewasaan. Karakter kita diubah. Makin hari makin lembut, makin hari makin rendah hati. Dan katakan, Tuhan, saya tidak ingini yang lain. Yang ku ingini hanya Engkau saja. Amin. Yang kita ingini hanya Engkau saja. Biar sinar kemuliaan-Mu memenuhi saya, menyucikan saya. Coba saudara ada di titik seperti ini, sehingga kita akan terus diberdayakan. Ya, saudara tahu Yesus penuh dengan Roh Kudus, kembali dari Sungai Yordan dan dipimpin oleh Roh di padang belantara. Hah? Yesus dari Sungai Yordan penuh Roh Kudus dan dibawa ke padang gurun untuk dicobai 40 hari. Dibawa oleh siapa? Bukan setan yang bawa. Alkitab berkata dalam Lukas dan Matius itu dibawa oleh Roh Kudus. Dan saudara baca lagi dalam Lukas pasal 4. Mari. Saya mau lihat itu yang Yesus dibawa. Matius dulu. Matius pasal 4. Ayat 17 pasal 3, terdengar suara dari sorga, ini anakku yang kukasihi. Ayat 16, melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia keluar dari Sungai Yordan dengan penuh Roh Kudus, betul? Ayat pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, betul? Yesus, kita lihat di Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 1. Lukas pasal 4 ayat 1, dengarkan ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus dari Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dan dipimpin oleh Roh Kudus ke padang belantara. Halo. Jadi kalau kita masuk pada belantara pun kita tidak takut karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya orang yang hidup oleh Roh Kudus akan selalu membicarakan firman. Waktu iblis bilang, Yesus bilang ada tertulis, ada berfirman, Allah berfirman demikian. Tidak pernah Roh Kudus itu bertentangan dengan firman, tidak pernah. Itu paket Roh Kudus dan firman. Dan kalau rohnya dan firmannya bekerja di dalam kita, kita akan menjadi manusia yang berbeda. Disebut manusia Allah, anak-anak Allah. Saudara dibilang anak presiden atau anak pejabat satu yang terkenal di Indonesia ini saja, mungkin saudara berjalannya gimana ya? Apalagi saudara anak-anak, bukan supaya kita berjalan sombong, bukan. Dan kita tahu siapa yang kita wakili di bumi ini. Amin. Kita tidak boleh mempermalukan dia. Yesus kembali ke Galilea dalam kuasa Roh, dan berita tentang dia menyebar ke seluruh daerah itu. Katakan amin. Yesus mengungkapkan bagaimana cara setan menyerang kita dalam pencobaan ini. Setan selalu tidak punya strategi baru. Yang lama yang telah berulang kali gagal adalah terus ia coba.
Jadi dia coba, kalau dia coba Yesus seperti itu, dia akan coba kita seperti itu. Ya. Hal yang akan membuat perbedaan di hari terakhir ini adalah Roh Kudus. Kita dapat mempengaruhi setiap domain dan menginspirasi setiap generasi dengan memberikan kepada setiap bangsa. Bagaimana bangsa-bangsa, bagaimana gereja bangkit di setiap bangsa dalam kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Ayat 5 pasal 4, coba kita baca itu. Iblis mencoba Yesus di ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua apa? Kerajaan dunia. Ya. Setan memimpin Yesus dan menunjuk kepadanya semua kerajaan di dunia pada saat yang singkat. Dengan cepat sekali dia menunjukkan, ini dunia ini saya punya, saya yang berkuasa. Seolah-olah dia itu berkuasa. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara lihat, Roh Kudus memimpin Yesus di padang gurun. Dan semua yang Yesus jawab selalu sesuai dengan firman. Ada tertulis. Kalau Yesus hidup seperti itu, bagaimana gereja? Gereja hidup harus sesuai dengan ada tertulis. Nah tadi, orang yang mengikuti Roh Kudus akan mentaati hukum-hukum Tuhan. Orang yang hidup oleh daging tidak mungkin taat kepada hukum Tuhan. Nah, supaya kita bisa hidup dengan yang ada tertulis ini menjadi nyata dalam hidup kita, kita harus memberi diri kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus dan mau mengikuti Roh Kudus. Misalnya ibu kelar saya pegang ikut saya, tapi dia bilang tidak, saya ada urusan, saya ada mau pergi sekolah sama pergi sini, otomatis dia nggak bisa berjalan dengan saya untuk pergi misi karena dia punya agenda banyak. Begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus mengarahkan kita untuk ini, untuk hidup benar, tapi kita punya agenda lain. Ini dunia ini mewah ini. Ini dunia ini silau ini. Jabatanlah, apalah kekayaannya, dunia dan segala kemuliaannya ini gemerlap. Itu juga yang membuat Lot tinggal di Sodom karena dia lebih menyukai dunia ini. Istrinya jadi tiang garam karena lebih cinta harta. Lalu memilih tidak mengikuti firman yang sudah disampaikan. Dan akhirnya keturunannya tidak diberkati. Saya mau katakan bahwa apapun yang kita lakukan akan mempengaruhi keturunan dan generasi kita. Saya sungguh yakin hari-hari surga mendatangi bumi adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Ya. Hal yang membuat perbedaan di hari-hari terakhir adalah Roh Kudus di dalam kita. Bilang Roh Kudus di dalam saya. Roh Kudus memimpin saya. Ya. Karenanya kita tidak bisa hidup sembarangan. Semua hal halal bagi saya, tapi semua hal belum tentu berguna. Ya. Coba kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Jadi saudara harus lihat ini berguna, ini penting atau tidak. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Mungkin itu baik, tapi belum tentu benar, belum tentu berguna. Saudara harus bisa memilih pada tingkat ini. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk menyeleksi apa-apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Berguna enggak ini? Saya ikut acara ini nih gunanya apa? Kalau tidak berguna, kenapa kita harus menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna? Katakan amin. Ya. Segala sesuatu itu mungkin halal. Kumpul-kumpul tuh halal. Tapi sekarang ini dengan pandemi corona itu berguna enggak? Bahkan kita saja dilarang kumpul di gereja. Ya.
Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Saya tidak akan dikuasai oleh apapun. Kenapa? Karena kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Jika kita ingin melihat Roh Kudus berfungsi dalam hidup kita, tanda-tanda mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Kita harus merespon Roh Kudus. Bilang merespon. Sekarang Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Anaknya itu tinggal di dalam kita. Berarti dia itu pribadi, berarti dia berbicara, bukan? Hati nurani kita itu tempat Roh Kudus, dan Roh Kudus akan berbicara dalam hati kita. Responi Roh Kudus. Ya, ini yang kamu omong, kamu buat keputusan ini tidak sesuai. Saya rasa dapat. Jangan kompromi, jangan turunkan standar. Siapapun dia, itu harga yang harus kita bayar. Karena saya harus memilih lebih menyukakan Tuhan daripada manusia. Walaupun karena itu kita ditolak, gak apa-apa. Kita mau buat Tuhan senang atau orang senang. Dan akhirnya kita ditolak oleh Tuhan, kita binasa. Mari, Roh Kudus akan menolong kita. Kita harus bisa berdiri, ya, dan dipenuhi dengan Allah, dengan kepenuhannya, ya. Mari kita berdiri dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan tidak hanya memiliki kekuatan untuk membangkitkan anaknya, Tuhan juga dapat membangkitkan kita. Karena roh yang membangkitkan Yesus itu diberikan ke dalam kita. Katakan amin. Kita masing-masing adalah anggota Kristus, ya. Kita bergabung, kita bersama tubuh menjadi utuh. Kita dipulihkan, ya. Kekuatan mengalir melalui tubuh, kesehatan mengalir melalui tubuh. Betul, kesembuhan mengalir itu di dalam tubuh. Katakan amin. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan tahu siapa Kristus, kita akan mengenal kebenaran, kita akan mengetahui jalan, dan kita akan menjalani kehidupan yang penuh damai sejahtera dan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Besok saya akan melanjutkan pembahasan kita 10 hal yang akan terjadi dalam hidup kita saat kita mengejar hari-hari Pentakosta ini. Dikejar, cari, nantikan dia. Kemarin sudah ibadah, kok saya gak rasa apa-apa. Hari ini, besok, itu kejar, cari lagi. Roh Kudus tolong saya, tolong saya. Saya mau mengalami Engkau. Bangun pagi dan sebentar malam sebelum tidur, katakan kepada Roh Kudus, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di sini. Kami sungguh yakin Engkau sedang berbicara buat kami. Bapa, lembutkan setiap hati kami. Hari-hari yang jahat ini, bila Roh Kudus mendewasakan kami, berikan kami hati yang taat, hati yang baru, hati yang peka, yang terus dipertajam untuk mendengar suara. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Puaskan sekarang kerinduanku. Mari semua bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, Kau penuntunku. Ya Roh Kudus, Kau penuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari nyanyikan lagu ini sebagai doa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang, puaskan
taat selalu. Pimpin langkah, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan, kemuliaan di tempat ini. Beriku belas kasihan-Mu, kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, katakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Katakan kemuliaan di tempat ini. Yesuslah Tuhan. Yesuslah, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mengalirlah, angkat tangan dua-dua, nyanyikan lagu ini dengan kerinduan. Di tempat ini mengalir di hidupku, hidupku mengalir. Hidupku, haleluya, haleluya, horabaya lamaso, herabaya lamase, amin. Rohlah mengalir di seisi rumahku, bersihkan seisi rumahku, selaraskan dengan roh-Mu, putuskan dari segala belenggu kesenangan-kesenangan dunia. Darah Yesus menyucikan suami istri, anak-anakku dalam nama Yesus. Berdoa untuk dirimu dan anak-anakmu. Tuhan sedang mendatangi seisi rumah di loteng Yerusalem, dipenuhi.
Engkau ada di sini, menyucikan bungsu, menyucikan Angel, menyucikan Anto, menyucikan Apri, menyucikan Ibu Clara, menyucikan papi hambamu, menyucikan kami seisi rumah ini, seisi rumah pendengar di rumah. Tidak ada api asing di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus menyucikan kami. Yang ada cuma satu, ada roh ketaatan, roh yang taat. Ciri orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang mengikuti Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, selalu taat kepada firman, selalu tunduk kepada firman, tidak menentang firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu mendatangi kami. Kami sungguh yakin gereja-Mu sedang didewasakan. Pada waktu aku kanak-kanak, aku berpikir kanak-kanak. Setelah aku dewasa, aku berpikir seperti orang dewasa. Ada satu peningkatan progres perubahan hidup. Roh kekanak-kanakan, ketersinggungan, kesombongan, kedagingan dibakar dengan api Tuhan. Bersihkan kami, menundukkan kami, tunduk di bawah pikiran Kristus. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Meteraikan seluruh firman ini dalam loh hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Minta papi berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Berdoa untuk bangsa. Kita sedang memasuki new normal, roh kesadaran, roh ketaatan untuk semua protokol. Kita akan menaatinya dan hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mendatangi kami malam hari ini Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan, berikan roh ketaatan buat kami. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami. Kami mau bangkit oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau terus bergerak dengan firman-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan agar kami layak berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami mau taat atas setiap instruksi yang mendatangi kami. Instruksi yang selalu membaharui kehidupan kami. Kami mau merespon di firman Tuhan malam hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang di mana saja berada Tuhan. Engkau menjamah mereka, Engkau pulihkan hidup mereka, berikan kekuatan buat mereka, berikan semangat yang selalu baru setiap hari, agar mereka dengan penuh ketaatan mengikuti setiap perintah firman terkini yang didatangkan dari rumah rohani Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman kebenaran itu, firman terus membaharui setiap hidup kami. Firman kebenaran itu mendatangi kami dan menata kehidupan kami Tuhan, agar kami senantiasa berjalan dalam roh kebenaran. Kami mau menyelesaikan setiap pekerjaan ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyelesaikan setiap perintah firman-Mu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan anak-anak kami yang terpencar di mana saja berada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemulihan terjadi ketika bangsa kami datang dan berseru kepada Tuhan. Ajar setiap penduduk bangsa kami, setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar mereka terus berseru dengan tidak henti-hentinya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkan kehidupan bangsa ini Tuhan. Kami akan masuk dalam satu kehidupan new normal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemampuan buat setiap anak-anak Tuhan agar berani berdiri, berani menjaga hidupnya, agar mereka terus berjalan dalam penuh ketaatan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutupan darah-Mu atas bangsa kami, atas setiap penduduk bangsa kami Tuhan, agar mereka taat kepada setiap aturan-aturan yang sudah diberikan dari bangsa, dari pemerintah, agar mereka semua mentaatinya Tuhan. Kami
terus berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa virus kami singkirkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari orang yang sembuh terus bertambah-tambah, dan yang sakit terus berkurang dan terus berkurang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada bertambah setiap hari yang sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Keadaan yang terjadi tidak mengurangi sukacita kami, agar kami terus terhubung akurat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar dari setiap masalah, bahwa masalah itu hanya bisa diatasi ketika kami datang dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala apa yang terjadi. Inilah doa dan keluhan kami malam hari ini. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih meteraikan firman dengan Roh-Mu menguasai kami di dalam hati kami. Tanah hati yang lembut, yang subur untuk firman-Mu bekerja mengubah kami. Di dalam nama Yesus, hari-hari ini walaupun sepertinya tegurannya keras, kami bisa meresponi dengan hati yang mau taat kepada Tuhan. Kami menjadi bermitra dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, mengikuti Roh Kudus, sehingga kehidupan kami akan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua yang ada di Atambua, yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Papua, di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Jawa seluruhnya, Pulau Sumatera, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia dipenuhi dengan Roh Allah, dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Setiap keluarga diubahkan, tidak ada yang keras yang Tuhan tidak bisa ubah, semua bisa diubahkan. Aku panggil dari utara, selatan, timur, barat, semua diubahkan, dan semua dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Ada kedamaian dan ketenangan sekalipun di tengah-tengah badai. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat ini dengan iman. Di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Salam untuk semua. Kita tetap jaga jarak. Kita belum ada instruksi sampai hari ini untuk melakukan aktivitas di gereja, sehingga semua kegiatan MK atau apapun komsel kita masih tetap lewat live streaming. Dan saya berdoa semoga ini benar-benar saudara betul meresponi hari-hari sorga mendatangi bumi, mencurahkan rohnya dengan limpahnya atas semua manusia, sehingga saudara tidak tertekan di tengah-tengah peristiwa pandemik ini. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga hati dan pikiran saudara semua. Sampai bertemu dalam acara yang sama besok jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Salam.